Biar apa yang kita sampaikan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, untuk itu Dio silakan pimpin doanya. Silakan depan. Ya. Berdiri semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Kembali ke tempat Dio. Ya. Masih semangat? Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini Bu Guru absen dulu. Ada anak-anak yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Raditya. Kenapa Dio? Sakit. Nah, untuk itu anak-anak kan sudah tahu sekarang cuacanya sangat panas. Jadi, tolong jaga kondisi anak-anak, baik itu makanan ataupun jangan berjemur atau bermain layang-layangan ya. Karena sekarang musimnya musim panas. Nanti biar anak-anak tidak sakit ya. Itu baik. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini Bu Guru punya lagu. Di sini adalah lagu nasional ya. Tahu lagu nasional? Tahu. Apa lagu nasionalnya? Hah? Apa? Nah, dengarkan ya, kita sambil bareng-bareng bernyanyi ya.
Yang pertama itu dengan membaca, tadi kan anak-anak sudah membaca dan sudah mendapatkan informasinya. Dengan membaca wacana tentang wujud benda, anak dapat mengidentifikasikan informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Ya, tadi anak-anak sudah, materinya tentang ini, informasinya materi tentang subtema 2 itu adalah tentang wujud benda maupun satuan panjang. Ya, satuan panjang itu kita akan mempelajari tentang alat ukur. Ya. Kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Kemudian wujud benda itu ada 3 macam atau 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini Bu Guru punya video. Ya, nanti Bu Guru akan putarkan videonya ini. Anak-anak perhatikan dengan baik. Videonya apa Bu Guru? Videonya itu adalah tentang wujud benda. Nanti Bu Guru tanya satu-satu, nanti Bu Guru tunjuk ya. Kalau bisa anak-anak langsung angkat tangan boleh ya. Nanti perhatikan baik-baik apa yang ada di video yang Bu Guru putarkan ini ya. Sudah siap? Sudah. Perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas. Di video ini kita akan belajar tentang wujud benda, materi tema 3 kelas 3 SD. Sebelum ini mulai, nanti ada di akhir ini ada lagunya. Ya, lagunya itu tentang wujud benda ya. Dengarkan baik-baik. Benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Tidak akan berubah bentuk, ukuran, dan beratnya, karena benda-benda itu termasuk benda padat. Maka sifat benda padat adalah bentuk, ukuran, dan beratnya tidak berubah, walaupun tempatnya berubah. Kemudian, benda padat dapat digenggam dan memiliki volume atau berat yang tetap. Benda cair. Contoh benda cair adalah air, minyak goreng, sirup, dan kecap. Sifat benda cair adalah bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya yang ditempatinya. Ini adalah Agar anak-anak lebih paham tentang wujud benda dan sifat-sifatnya, Ibu adalah guni. Perhatikan ya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana yang cair berubah sesuai wadah, walau tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Ya. Coba ulangi sekali lagi. Lagunya tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana yang cair berubah sesuai wadah, walau gas
sudah. Kemudian contoh dari benda padat, benda cair, benda gas sudah ya. Sekarang kita lanjut ke Asap. ini. Apa ini? Sepeda motor. Apa itu? Sepeda motor. Ada yang tidak tahu? Ada yang Sepeda tidak tahu? motor. Ya, semua pasti tahu. Ini adalah namanya Sepeda motor. Sekarang anak-anak kan sudah mengenal ini termasuk alat transportasi ya yang sering digunakan oleh orang tua kamu ya. Kamu kan masih kecil kelas 3, belum diperbolehkan untuk naik sepeda motor. Sekarang guru tanya, sepeda motor ini termasuk wujud benda apa? Lagi? Ada lagi selain padat? Sekarang kita lanjut ke lihat. Tadi anak-anak mengatakan motor itu dari rumah sampai jarak rumah anak-anak sampai di sekolah itu jauh. Anak-anak menggunakan sepeda motor. Nah, sekarang guru tanya, di sana lihat nggak ada apa itu, Dek? Ya, Dena itu adalah petunjuk untuk sampai di tempat tujuan yang ingin anak-anak capai atau sampai ya. Kemudian di sini ada, sebelum kita mulai ke soal ini atau soal cerita, Ibu akan ajak anak-anak untuk kesatuan panjang. Ini di subtema 1 kita sudah pelajari tentang satuan panjang. Tahu satuan panjang? Tahu. Nah, sebelum ke satuan panjang itu kan ada 2 satuan jenis ya. Ada 2 jenis satuan. Ada satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu yang pasti, contohnya misalnya penggaris. Iya, meteran. Apalagi meteran itu ada berapa? 3. Ada meter. Oh ya, terus? Ya, lagi. Pita. Pintar sekali Septian ya. Tepuk tangan buat Septian. Berarti kalau misalnya alat ukur satuan baku itu ada meteran, meteran saku, meteran roll, apalagi meteran pita. Itu masing-masing meter atau benda tersebut bisa dipakai sesuai dengan apa kegunaannya ya. Sekarang di sini kita akan masuk ke hubungan satuan panjang. Tahu satuan panjang? Tahu? Apa satuan panjang? Alat ukur yang menggunakan penggaris. Selain itu ada juga menggunakan ini dinyatakan untuk jarak ya. Kita akan mempelajari tentang jarak rumah. Baik, sebelum Ibu kasih anak-anak soal, coba perhatikan, kelihatan nggak yang di belakang? Satuan panjangnya. Kilometer, hektometer, dekameter, kelihatan? Oke. Sekarang masih ingat lagunya? Kita nyanyi dulu ya, biar tetap semangat. Oke. Sekarang kita menyanyi tentang laguan satuan panjang. Yang pertama, ayo kita nyanyi. 1, 2, 3.
biar anak-anak bisa membuat kelompoknya ya. Di sini Bu Guru punya apa namanya ini? Besar apa kecil? Masih besar apa masih udah kecil? Masih kecil dia ya. Sekarang Bu Guru tanya ke anak-anak, tadi bilang ini namanya wujud bendanya cair. Oke. Yuk, sini dia biar dilihat sama temannya. Tar dulu, dia kempes ya, dia kempes ini, kempes dia. Terus sekarang berubah enggak? Berubah enggak? Berubah perubahannya? Sekarang Bu Guru kasih anak-anak tugas kelompok ya. Silakan di sini. Perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 tugas sekaligus. Yang pertama, anak-anak cari atau lihat di sekeliling anak-anak, di sekitar bangku anak-anak, di sekitar kelompok anak-anak. Cari nama benda. Ya, kemudian setelah itu benda tersebut anak-anak ukur. Ukurnya pakai apa? Penggaris. Penggaris ini termasuk apa dia? Baku. Ya, satuan baku. Yaitu adalah penggaris. Nanti anak-anak ukur pakai penggaris. Ada yang belum mengerti tugasnya? Iya. Di sini semua berdiskusi, tidak ada yang diam. Ya, memikirkan satu, nulis satu, ya semuanya itu bekerja. Tidak ada yang bengong. Perhatikan dulu, kasih nama kelompok. Sudah, misalnya contoh kelompok ceria, tulis di atasnya nama kelompok ceria. Sudah, kemudian tulis namanya, nama yang ada di kelompok. Kemudian cari berapa ada kolom di sana. Silakan anak-anak cari nama benda, kemudian pilih yang mana termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti centang di sana. Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti? Oke. Kemudian setelah itu baru anak-anak masuk ke alat ukur pakai penggaris. Cari nama benda yang kemudian ukur pakai penggaris. Paham? Silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu kamu 10 menit ya. Silakan kasih nama kelompoknya dulu. Konsentrasi. Dimulai. Mulai konsentrasinya. Silakan. Ada yang memberi tahu dulu. Oh, ini benda ini. Oh, benda ini. Misalnya kamu buat apa, misalnya termasuk benda apa dia, padat apa cair apa gas, cair atau benda padat benda gas dicentang. Paham? Paham? Silakan sebanyak 5 ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Sudah? Sudah mengerti kan kelompok ini? Kelompok hebat, sudah mengerti? Sudah semuanya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kurang
Kalau sudah menggunakan ukur panjang, itu menggunakan alat ukur penggaris, sudah pasti jawabannya sudah betul ya. Karena anak-anak menggunakan alat ukurnya apa? Penggaris. Itu Bu, kenapa kelompok ini bisa, misalnya kelompok kreatif pensilnya 14 cm, punya saya 8 cm. Itu beda tergantung daripada panjang daripada panjang atau pendeknya pensil anak-anak. Ya, sudah paham sampai di sana?